Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur. Dan kehadirat Rasulullah SAW pun kita aturkan salam dan selawat dan salam. Semoga dengan kita memanjatkan puja-puji dan syukur serta berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kita senantiasa makin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan pada gilirannya nanti Allah pun mencintai kita, dan begitu pula Rasulullah SAW pun mencintai kita pula. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, yang dimana tatkala kita bertemu dengan bulan yang nama Rabiul Awal, kita diingatkan, bukan diingatkan lagi, selalu teringat oleh kita. Ada satu hari di mana di tanggal 12 Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya. Lahir di tanggal itu, tepatnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir tidak akan menceritakan dan membahas awal kelahirannya baginda Nabi Rasulullah SAW lahir, bagaimana perjalanan hidup dan kehidupan Rasulullah SAW, baik di tempat kelahiran Makkahul Mukarramah atau tempat Rasulullah SAW berjuang sehingga Islam sampai ke Jazirah Arab, dan sampai sekarang kita sebagai umatnya berkat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in dan para warisnya, para ulama Islam, sampai di sanubari kita bersama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir akan ikut serta bersama para pewaris ulama untuk menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang hidup di akhir zaman ini mau mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan apa yang dilarang Rasulullah SAW. Kaitannya dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala salah dan dosa-dosa kamu.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad, kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad SAW senantiasa kita peringati di setiap tahunnya, dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal yang lain, dari satu maulid ke maulid yang lain, bahkan di luar bulan Rabiul Awal pun kita sebagai umat memperingatinya dalam kaitannya acara-acara walimah-walimah yang lainnya. Pertanyaan adalah, mengapa kita laksanakan, mengapa kita adakan peringatan kelahirannya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang sederhana yang terucap oleh lisan kita sebagai umatnya, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakanlah jika kamu sekalian mencintai Allah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, manakala kita cinta dengan Allah, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti oleh kamu sekalian aku, kata Nabi. Bila kita cinta kepada Allah, maka kita harus ikuti Rasulullah SAW. Dengan mengikuti Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjauhkan larangannya, tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya, sudah tentu atau otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda dalam sebuah, Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, adalah ia bersamaku di surga. Saudaraku, kita mencintai Allah, ikutilah Nabi. Mengikuti Nabi salah satunya adalah kita mencintai Nabi, yaitu dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tidak pernah melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat wajib pun kita laksanakan tidak awal waktu, tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah, sulit kita dikatakan orang yang cinta kepada Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada sunnah Nabi, otomatis kita tidak cinta kepada Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, otomatis pula kita tidak cinta kepada Allah. Dari maulid ke maulid, dari satu peringatan ke peringatan maulid, mari saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang bukan Allah, manakala kita cinta kepada Nabi, berusahalah kita melaksanakan sunnah-sunnah dari kita Muhammad SAW. Baik itu melaksanakan sunnah-sunnah dari sekian banyak sunnah Nabi sebagai penyempurna ibadah wajib kita yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, otomatis kita cinta Nabi, dan insya Allah kita bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, mari sama-sama, manakala kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi dalam segala aspek kehidupan beliau, baik hubungan dengan beliau dengan Allah Rabbul Jalil, maupun hubungan beliau dengan sesama, dengan sahabat yang memberikan keteladanan untuk kita sebagai umatnya. Itu salah satu bukti kita cinta kepada baginda kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan berada di surganya Rasulullah SAW, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasihin, kaitannya dengan hadis dari Anas bin Malik, ada dua tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama al-ita'ah, mentaati kepada sunnah-sunnahnya. Yang kedua iksarus sholah alaihi, memperbanyak berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dua, mentaati sunnah, menjalankan sunnahnya, memperbanyak selawat, Allah kelompokkan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati di setiap tahunnya akan menambahkan cinta kita kepada Allah, dan kita berusaha untuk laksanakan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak berselawat bersalam kepada baginda kita Muhammad SAW. Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.